Anda sedang mendengarkan Sayaga Hipnoterapi Podcast bersama Tuntun Widianti, episode 39. Selamat datang di serial audio podcast bersama Sayaga Hipnoterapi, institusi penyedia layanan hipnoterapi dan konseling profesional di Kota Bandung yang membantu penanganan berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Berpijak pada nasihat luhur, eling, waspada, lan Sayaga, serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi hadir untuk membantu Anda menata kehidupan yang berkualitas secara fisik, mental, emosional, dan spiritual dengan sikap yang lebih berkesadaran, lebih berwaspada, dan lebih bersiaga. Jumpa lagi bersama saya Tuntun Widianti di dalam audio podcast Sayaga Hipnoterapi Bandung. Semoga para kawargian dalam keadaan sehat, berkelimpahan, dan sejahtera dimanapun dan kapanpun Anda berada. Para kawargian Sayaga, saya pada podcast kali ini akan menjelaskan mengenai diet menurut perspektif psikologi. Para kawargian, siapa sih sebenarnya yang ingin memiliki bentuk tubuh yang ideal dan sehat? Tentu saja semuanya menginginkan hal demikian untuk mendapatkan tubuh yang sehat atau tubuh yang ideal. Nah, tentu harus melakukan beberapa hal, terutama hidup sehat atau makan makanan yang sehat, olahraga, serta selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif lainnya. Nah, inilah yang sering disebut sebagai diet. Tentunya lebih pada arti yang positif ya. Bukan yang membatasi tubuh untuk tidak makan sesuatu dengan cara yang ekstrim. Diet seringkali dipandang sebagai perjuangan fisik untuk mengurangi berat badan. Namun seringkali kita juga lupa bahwa proses tersebut memiliki dimensi psikologis yang sangat penting. Nah, psikologi seseorang akan memainkan peran dalam menjalani program diet tersebut. Diet juga bukan hanya tentang mengubah pola makan, namun mengubah pola pikir dan juga pola perilaku yang berkaitan dengan makanan. Dengan memperhatikan aspek psikologis dari diet, seseorang tentu dapat meningkatkan keberhasilan mereka dalam mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat. Dengan kesadaran diri, pengelolaan stres, pengaturan tujuan yang realistis, kemudian perubahan pola pikir, serta dukungan sosial dan fleksibilitas dalam melakukan diet ini, seseorang juga dapat mengembangkan pendekatan diet yang efektif. Namun secara psikologis, apakah seseorang sebenarnya butuh diet nggak sih? Nah, seseorang akan membutuhkan diet jika ia sudah mendapatkan suatu alasan yang kuat untuk merubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Misalnya gini nih, karena dia pernah sakit atau misalnya ada keluarganya, terutama misalnya orang tuanya ya, memiliki penyakit diabetes. Maka di sini dia berpikir, kalau misalnya saya tidak melakukan pola makan yang sehat, pola hidup yang sehat, ada kemungkinan saya akan menjadi seperti orang tua saya. Misalnya tadi punya penyakit diabetes atau mungkin jantung dan sebagainya. Jadi karena dia merasakan sendiri atau punya pengalaman baik dari dirinya sendiri atau mungkinnya orang terdekat yang memiliki penyakit tertentu, nah di sini dia akan memiliki kebutuhan untuk hidup sehat atau malah misalnya karena dia badannya terlalu gemuk, nah di sini dia juga berpikir, waduh kalau misalnya badan saya terlalu gemuk, kemudian banyak penyakit, nah di sini juga akan membuat saya misalnya takut kalau dia menjadi memiliki penyakit berat atau misalnya bahkan meninggal di usia muda. Atau bisa saja karena misalnya sering diejek oleh lingkungan karena badan yang terlalu gemuk, sehingga dia kurang percaya diri. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri dia, tentu saja badan dia harus ideal. Nah, biasanya di sini karena dia punya kebutuhan yang mendesak untuk hidup sehat, dia pada akhirnya
berusaha untuk memang benar-benar hidup sehat. Jadi memang benar-benar ada alasan yang kuat yang dapat mengubah perilakunya untuk melakukan diet atau misalnya melakukan pola hidup sehat tadi. Selama kebutuhan atau kemendesakannya ini tidak ada atau kadarnya rendah, tentu seseorang tidak akan serius untuk melakukan diet. Atau malah sebaliknya, ada orang yang kemendesakannya memang sudah muncul, alasannya juga sudah kuat, tapi kok dia merasa masih sulit sekali untuk melakukan diet atau misalnya melakukan pola hidup sehat. Nah, di sini juga tentunya orang tersebut harus mendapatkan pertolongan atau bantuan untuk bisa membuang atau misalnya menyingkirkan blockingnya. Ya, kenapa pada akhirnya kok dia nggak bisa ya melakukan hidup sehat tadi. Nah, dengan memahami prinsip-prinsip psikologi yang mendasari perilaku makan, kita dapat mengoptimalkan strategi diet kita dan meningkatkan kesuksesan jangka panjang. Nah, jadi berikut ini saya akan menjelaskan ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa konsep psikologi yang perlu dipertimbangkan dalam menjalankan program diet. Yang pertama adalah tentu yang pertama kali harus disadari adalah adanya kesadaran atau self-awareness. Nah, self-awareness ini berkaitan dengan kita harus menyadari sebelumnya kita makan misalnya kita bisa melakukan pola hidup sehat. Tapi kok beberapa bulan ini saya tidak bisa mengendalikan makan saya ya. Padahal barusan sudah makan kok rasanya lapar lagi. Jadi di situ ada emotional eating, ya. Nah, dengan memahami alasan dibalik keinginan untuk makan tertentu atau pola makan yang tidak sehat, di sini dapat membantu seorang menjadi mengidentifikasi pemicu makan berlebihan atau makan yang tidak sehat tadi. Kenapa ya? Padahal biasanya saya bisa mengontrol, tapi kok sekarang tiba-tiba tidak bisa mengontrol gitu. Nah, di sini dia perlu disadari apakah memang ada emosi yang melatar belakangnya. Misalnya karena stres tadi, baru-baru ini habis diputusin pacar, atau mungkin ada masalah di keluarga, atau mungkin di pekerjaan. Nah, ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Ya, jadi saat kita menyadari apa yang membuat misalnya tadi saya makan berlebih, yang tentunya biasanya karena pastinya adalah dalam kondisi stres. Nah, tentunya di sini kita harus dapat memulai belajar mengelola stres secara efektif. Nah, caranya gimana? Ada beberapa cara, misalnya dengan melakukan meditasi, atau misalnya melakukan olahraga, atau kegiatan lainnya yang menyenangkan, misalnya jalan-jalan, atau mungkin melakukan kegiatan aktivitas yang memang disukai atau hobi ya. Nah, hal ini dapat membantu seseorang mengurangi kecenderungan untuk makan secara emosional. Nah, kemudian setelah kita bisa mengontrol emosi kita atau menyelesaikan stres kita, baru kemudian kita lakukan atau membuat perencanaan. Misalnya tadi saya ingin hidup saya sehat agar terhindar dari sakit. Atau misalnya saya ingin bentuk tubuh saya menjadi lebih ideal agar saya bisa percaya diri. Nah, tujuan ini tentu harus realistis. Jadi jangan sampai kita merasa bobot tubuh kita misalnya berlebih 10 kilo. Kemudian kita ingin menguranginya dalam waktu tertentu yang tidak realistis. Misalnya 10 kilo harus hilang dalam waktu 1 minggu. Nah, itu tentu saja tidak realistis ya. Bisa saja sih, mungkin dengan cara tidak makan dalam seminggu ya, bisa saja 10 kilo itu hilang, tapi pada akhirnya kan jadi sakit ya. Nah, disinilah tujuannya kita harus realistis. Kapan kita atau punya target, kapan kira-kira kita bisa misalnya tadi turun berat badannya berapa kilo dalam waktu tertentu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mengubah pola pikir. Pola pikir negatif atau tidak sehat tentang makanan atau tentang tubuh dapat menghambat kemajuan dalam diet.
Dengan mengganti pola pikir tersebut dengan sikap yang lebih positif dan penerimaan terhadap tubuh juga dapat membantu seorang merasa menjadi lebih baik tentang proses diet tersebut. Dan tentu saja ini dapat meningkatkan motivasi orang tersebut untuk tetap hidup sehat. Kemudian ada dukungan sosial. Nah, dukungan sosial misalnya dari teman, keluarga, atau orang terdekat sekitarnya dapat membantu seseorang dalam menjalankan program diet. Dengan berbagi pengalaman juga mendapatkan dorongan serta dukungan dari orang di sekitar kita juga dapat membantu proses hidup sehat ini menjadi lebih mudah. Nah, jadi jangan sampai ketika ada orang terdekat kita ingin melakukan diet, malah kita mengejeknya dengan mengatakan, emang bisa gitu kamu diet? Biasanya juga kamu makannya banyak, jangan-jangan itu mah cuma halunya kamu. Nah, itu jangan ya. Karena dengan demikian otomatis orang yang tadinya ingin melakukan hidup sehat atau misalnya melakukan diet, itu biasanya akan menjadi goyah juga. Dia akan menjadi berpikir, iya ya saya bisa. Waduh, jangan-jangan benar tuh nggak bisa. Nah, jadi pastikan lingkungan di sekitar kita adalah lingkungan yang memang benar-benar akan mendukung kita untuk melakukan program hidup sehat tadi. Dan kita juga sama ketika ada orang terdekat kita akan melakukan diet atau misalnya hidup sehat, jangan sampai kita mengejeknya, mengolok-olokkannya. Justru kita harus memotivasi dia dan mendukung dia. Nah, kemudian proses yang selanjutnya adalah fleksibilitas. Jadi penting untuk memiliki sikap yang fleksibel tentang diri, memiliki harapan yang terlalu besar atau mengikat diri pada harapan yang tidak realistis tadi, ini dapat menyebabkan kegagalan pada tujuan awal, yaitu tadi ingin hidup sehat. Nah, yang terakhir adalah penting kita belajar dari kegagalan. Misalnya gini, tahun lalu saya mencoba untuk diet, tapi tahun lalu kok saya gagal ya? Tadinya saya ingin diet menurunkan berapa kilo, alih-alih menjadi turun malah sebaliknya, kok malah jadi naik. Nah, berarti untuk tahun sekarang apa nih yang salah? Misalnya tadi, oh iya, ada kondisi stres saya atau misalnya masalah saya yang belum kelar atau yang belum selesai. Jadi mungkin saya harus menyelesaikan masalah saya dulu yang berhubungan dengan emosional. Jadi tidak lagi melakukan emosional eating gitu. Atau mungkin tujuannya tadi belum terlalu mendesak ya. Kalau kemarin sih ya kayaknya baik-baik saja, tapi kalau sekarang waduh kayaknya bahaya deh, karena bulan kemarin saya pernah dirawat misalnya berkaitan dengan darah tinggi saya yang terlalu naik gitu, atau misalnya diabetes saya jadi naik. Nah, itu karena ada kemendesakan tadi. Baik, demikian penjelasan dari saya, semoga menjadi manfaat untuk para kawargian semuanya. Terima kasih, salam eling waspada lan sayaga. Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.